Perkenalkan, nama saya Hendrian Senifar, kelas 1 SMP Santo Ignatius Medan. Dalam rangka memperingati Hari Santo Yosef dengan tema meneladani hidup Santo Yosef, saya akan menceritakan kehidupan Santo Yosef yang patut kita teladani. Pada Injil Lukas 2 ayat 4 disebutkan bahwa Santo Yosef berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Meskipun begitu, dalam kesehariannya ia tidak jauh berbeda dengan masyarakat sekitar, hidup membau dan sederhana. Pekerjaannya sebagai tukang kayu juga dilakukannya dengan diam dan penuh ketekunan. Ketulusan hati dan kepatuhannya pada Tuhan tercatat dalam Injil Matius 1 ayat 19-20. Ketika ia mengetahui bahwa Maria tunangannya hamil, Yosef hendak menceraikannya dengan diam-diam, tapi dalam mimpi malaikat utusan Tuhan mencegah niatnya. Yosef saat itu tahu bahwa mimpinya merupakan petunjuk dari Tuhan. Maka tanpa banyak pertimbangan, ia mematuhinya dan mengambil Maria sebagai istrinya. Dalam tradisi Yahudi, sepasang muda-mudi yang telah bertunangan sudah dianggap menikah secara sah. Upacara pernikahan yang diadakan setelahnya merupakan tradisi untuk memboyongkan mempelai wanita untuk hidup bersama dengan mempelai pria. Secara hukum Taurat, saat itu Yosef bisa saja mengajukan Maria untuk dihukum rajam hingga tewas karena perzinahan, sebab anak yang dikandung oleh Maria bukanlah anak biologis Yosef sendiri. Namun hal itu tidak dilakukannya. Yosef memenuhi tanggung jawab dan panggilannya dengan tulus hati serta sungguh-sungguh. Sebagai seorang suami, ia menemani Maria di masa-masa kehamilannya hingga melahirkan Yesus di palungan. Sebagai seorang ayah, ia juga mengajarkan banyak hal kepada Yesus, membaca kitab suci hingga mengajarinya ilmu pertukangan. Dalam Matius 6 ayat 3 disebutkan, ia ini tukang kayu. Sebagai kepala keluarga, Yosef juga berusaha melindungi keluarganya dari segala macam bahaya. Ia membawa Maria dan Yesus ke Mesir agar aman dari Raja Herodes. Kembali ke Nazaret, membawa Yesus ke Magdala untuk disunatkan dan dipersembahkan kepada Allah. Ia juga membawa keluarganya ke Yerusalem untuk merayakan hari Paskah. Kita bersyukur bahwa ada Santo Yosef yang tulus sebagai suami Bunda Maria dan bapa bagi keluarga kudus di Nazaret. Padanya kita belajar menjadi seorang beriman yang percaya penuh pada rencana Tuhan. Seorang bapa yang bertanggung jawab bagi keluarganya, yang mendidik anaknya Yesus dengan teladan. Menjadi bapa yang bekerja sebagai tukang kayu yang tulus bagi kehidupan Yesus, putranya, penyelamat dunia. Dari Santo Yosef kita belajar menjadi seorang yang diam tetapi berbuat banyak. Akhirnya dialah tempat kita memohon doa bagi kebahagiaan keluarga kita, seperti dia menjaga keluarga kudus di Nazaret. Semoga dia juga menjaga keluarga-keluarga Kristen saat ini yang cemas karena kesulitan yang ada, khususnya penyakit virus corona yang sedang mengguncang di dunia. Demikianlah cerita saya mengenai kehidupan Santo Yosef yang patut kita teladani. Sekian, terima kasih.